Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dan ayah bunda di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, bagaimana nih? Apakah kita sudah siap untuk kembali belajar? Tentu sudah siap dong. Sebelum kita memulai belajar, yuk sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita hari ini akan belajar tematik tema 3 subtema 3. Kira-kira tematik tema 3 subtema 3 ini akan membahas tentang apa ya? Di tematik tema 3 subtema 3 ini kita akan membahas tentang perubahan wujud benda. Kalau di subtema 2 sebelumnya teman-teman belajar tentang wujud benda, kali ini kita akan belajar tentang perubahannya. Apakah wujud benda ini bisa berubah-berubah? Ya, tentu saja. Kita akan mempelajari ini sebentar lagi. Oke. Sebelum kita mengetahui macam-macam perubahan wujud benda, kita harus tahu dulu nih perubahan wujud benda itu apa, bisa terjadi karena apa. Perubahan wujud benda itu adalah perubahan dari satu wujud ke wujud yang lain. Perubahan wujud benda dapat terjadi karena adanya peristiwa pelepasan dan penyerapan panas atau kalor. Itu alasannya kenapa terjadi perubahan wujud benda. Kita membahas tentang macam-macam perubahan wujud benda. Ada berapa ya kira-kira macam-macam perubahan wujud benda? Oke, di subtema 2 teman-teman belajar tentang wujud benda itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu ada benda gas, padat, kemudian juga ada cair. Kita akan bahas satu-satu macam-macam perubahan wujud benda. Dimulai dari perubahan dari padat menjadi cair. Perubahan dari padat menjadi cair itu dinamakan mencair. Jika dibalik dari cair menjadi padat, maka itu dinamakan membeku. Kemudian dari cair menjadi gas itu dinamakan menguap. Sementara kebalikannya, dari gas menjadi cair itu disebut mengembun. Kalau dari gas menjadi padat itu disebut mengkristal. Sementara kebalikannya dari padat menjadi gas yaitu menyublim. Nah, teman-teman bisa menghafalkan ini ya. Perubahan-perubahan wujud bendanya. Dari padat menjadi cair disebut mencair, dari cair ke padat disebut membeku, dari cair ke gas disebut menguap, dari gas ke cair disebut mengembun, dari gas ke padat disebut mengkristal, sementara dari padat ke gas disebut menyublim. Kita akan mempelajari tentang contoh perubahan wujud benda. Nah, kalau tadi kan kita sudah belajar tentang macam-macam perubahan wujud bendanya. Ada mencair, membeku, menguap, menyublim, mengkristal, dan mengembun. Kita akan mempelajari nih. Kira-kira kalau mencair itu seperti apa, membeku itu seperti apa, menguap itu seperti apa, mengembun itu seperti apa, mengkristal seperti apa, menyublim seperti apa. Itu kita akan mempelajarinya. Kita mulai dari mencair. Oke, teman-teman masih ingat mencair itu perubahan dari mana ke mana? Oke, betul ya. Mencair itu dari padat menjadi cair. Contohnya kita lihat. Teman-teman pasti tahu ini apa? Ini adalah coklat batangan yang suka kalian makan kan? Pasti kalian tahu. Jika coklat ini kalian panaskan, kalian masak di atas api yang panas, dia akan berubah menjadi coklat yang meleleh. Ya, itu disebut mencair. Kemudian selanjutnya membeku. Teman-teman masih ingat membeku itu perubahan dari mana ke mana? Ya, perubahan dari cair menjadi padat. Oke, teman-teman pasti tahu kan ini apa? Teman-teman pasti pernah melihat kan bunda mau memasak agar-agar. Sebelumnya agar-agar itu kan bentuknya serbuk terus dikasih air kan, dia menjadi cair. Setelah dimasak, maka agar-agar yang cair itu
akan berubah menjadi agar-agar yang padat setelah dimasukkan ke dalam kulkas. Itu yang dinamakan membeku. Selanjutnya yaitu menguap. Teman-teman ingat nggak menguap itu perubahan dari mana ke mana? Oke, kalau menguap itu dari cair menjadi gas. Oke, kita lihat. Teman-teman pasti pernah kan memasak air. Sebelum teman-teman masak air kan teman-teman taruh dulu nih airnya ke panci, terus teman-teman taruh di atas kompor. Ketika teman-teman menyalakan kompor untuk pertama kalinya, airnya itu masih biasa aja seperti air yang baru teman-teman ambil. Tapi ketika sudah lama suhunya semakin tinggi, maka airnya itu akan menjadi mendidih dan juga mengeluarkan uap. Itu yang dinamakan menguap, perubahan dari cair menjadi gas. Ada gasnya sehingga dia mengeluarkan uap. Oke, selanjutnya yaitu mengembun. Contohnya apa ya? Nah, mengembun itu tadi kan perubahan dari gas menjadi cair. Contohnya kita lihat. Teman-teman kalau mau bikin es teh manis, pasti teman-teman memasukkan dulu kan es batu ke dalam gelas. Tadinya gelasnya itu bersih tuh, nggak ada bintik-bintik air. Tapi ketika teman-teman diamkan beberapa menit, esnya sudah semakin dingin, maka di sisi-sisi gelasnya itu akan muncul titik-titik air. Padahal airnya nggak tumpah ya, kok bisa? Nah, itu karena adanya perubahan dari gas menjadi cair. Gas uap yang ada di dalam gelas itu dari es batu berubah menjadi titik-titik air yang ada di pinggir-pinggiran gelas. Selanjutnya yaitu mengkristal. Mengkristal itu adalah perubahan dari gas menjadi padat. Contohnya yaitu adalah apa ini teman-teman? Bukan mobilnya ya, tapi salju. Salju itu berasal dari gas yang ada di bumi ini kemudian menjadi benda padat berupa salju. Selanjutnya yaitu menyublim. Menyublim itu kebalikan dari mengkristal, yaitu perubahan dari padat menjadi gas. Apa ya contohnya? Nah, teman-teman ada yang tahu nggak itu apa? Itu adalah kapur barus. Kok kapur barus menyublim? Ya, kapur barus itu tadinya besar. Kalau dia didiamkan, lama-lama akan mengecil. Itu karena dia mengeluarkan gas. Oke, itu adalah contoh-contoh dari wujud benda. Ya. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi gambar dekoratif. Itu gambar dekoratif adalah gambar hiasan atau ornamen pada kertas gambar atau benda tertentu. Sifat dekoratif pada gambar menunjukkan fungsi gambar sebagai hiasan atau motif hias. Nah, bagaimana langkah-langkah menggambar dekoratif? Pertama yaitu buat rancangan atau gambar berupa motif hias pada kertas atau benda. Jadi teman-teman bisa membuat sketsanya terlebih dahulu. Kira-kira teman-teman mau menggambar apa ya? Motifnya apa ya? Bisa di kertas atau di benda. Bisa benda 3 dimensi atau 2 dimensi juga bisa. Selanjutnya motifnya itu bisa teman-teman pilih dari alam seperti flora dan fauna, atau bisa juga abstrak atau juga geometris. Dan yang terakhir, teman-teman bisa menyelesaikan gambar itu dengan mewarnai gambarnya. Warnanya bisa hitam putih atau berwarna, terserah teman-teman ya. Hari ini dan tugasnya hari ini adalah teman-teman membuat gambar dekoratif sesuai dengan kreasi yang teman-teman inginkan. Nanti teman-teman bisa langsung mengumpulkan ke wali kelas teman-teman masing-masing. Oke. Teman-teman, untuk perhatiannya hari ini
Materinya cukup sampai di sini hari ini. Semoga teman-teman memahami. Kalau belum paham, teman-teman bisa sambil baca-baca bukunya, diulangi lagi apa yang Bu Amel sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Yuk kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi mohon maaf dari Bu Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.